Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat melaksanakan ibadah Minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin membacakan berita jemaat untuk Majelis Jemaat GKI Agape Minggu 31 Oktober 2021. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Agape dan para petugas pelayanan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kebaktian rumah tangga, pengucapan syukur dan kebaktian kategorial, petugas tempat dan waktunya sesuai dengan yang tertulis pada lembaran Warta Jemaat. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Agape mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga selalu dalam berkat Tuhan dan kunjungan doa ulang tahun dapat dilihat pada lembaran berita jemaat. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh warga jemaat GKI Agape bahwa ibadah tatap muka atau ibadah minggu di gereja akan kita laksanakan mulai tanggal 7 November 2021. Waktu ibadah seperti biasa, pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mohon bantuan untuk dapat mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain yang belum sempat mendengar berita jemaat ini. Berita keuangan sepanjang minggu yang lalu tidak ada perubahan dan sesuai dengan yang ada di berita jemaat. Dan kalau ada selisih penulisan, mohon dikonfirmasikan kepada perbendaharaan untuk dapat dikoreksi dan diperbaiki. Untuk lebih jelas dan lengkap, berita jemaat dapat dilihat pada lembaran berita jemaat yang sudah disampaikan melalui WA grup jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, demikian berita jemaat disampaikan untuk kita sekalian. Terima kasih. Kita langsung saja mulai ibadah kita dalam rangka peringatan Hari Reformasi Gereja ke-504 dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Shalom, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya dari zaman ke zaman. Kita dituntun untuk menjadi gereja yang terus-menerus diperbarui dan memperbarui diri serta digiring untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Tanggung jawab gereja di masa sekarang ini adalah memberitakan keselamatan bagi semesta dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Pada tahun ini, perayaan Hari Reformasi Gereja yang ke-504 dan pada Hari Bapak GKI dilaksanakan dengan semangat subtema dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Melalui kedua perayaan ini, marilah kita kobarkan dan nyatakan tripanggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia. Namun di tengah perayaan ini, janganlah kita lupa dan lengah, tetapi tetap berhati-hati dan berjaga-jaga, karena bahaya pandemi COVID-19 belumlah sungguh-sungguh mereda. Oleh karena itu, kita saling mengingatkan untuk tetap saling mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagai cara yang diberkati Tuhan untuk melindungi diri serta orang lain dari penyebaran COVID-19. Sekarang, marilah kita berdiri, memberi salam namaste kepada saudara yang di sebelah kiri dan kanan kita dengan mengucapkan, Tuhan Yesus mengasihimu. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 105
bait 1 dan 3. Gereja Bagai Bahtera. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya. Kita tabiskan ibadah kita di dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita di perayaan Hari Reformasi Gereja yang ke-504 dan Hari Bapa GKE tahun 2021 ini diambil dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-28 dan juga 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikian nas pembimbing bagi kita. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sidang jemaat, mohon izin saya ingin melepaskan masker. Mari kita berdoa dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Ya Tuhan, Bapa kami, anugerah kasih-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami memohon, berkatilah kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya. Sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin, dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Jadikanlah kaum bapa sebagai pandu mewujudkan kasih, menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering melupakan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini, membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ampunilah kami ya Tuhan, terkadang kami lalai menghadirkan damai di tengah keluarga dan masyarakat. Kami abai atas persoalan kemanusiaan, penderitaan, dan bencana yang terjadi di sekeliling kami. Tutur kata, sikap, dan perbuatan kami telah menyakiti sesama kami dan mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya
dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17. Kita aminkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 48, Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat, kita akan membaca Alkitab yang terambil sesuai dengan Almanak Nas GKE. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini yaitu terdapat dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dengan perikop hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali sidang jemaat yang terkasih, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 426 bait 1, 2, dan 4.
kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remukkan segala pas, remukkan segala pas. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan sekaligus doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani STH. Kami persilahkan. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dan perayaan Hari Bapa serta Hari Reformasi Gereja yang ke-504 pada tahun ini, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kekuatan kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan hingga saat ini dalam kehidupan kami. Kami tanpa campur tangan Tuhan bukanlah apa-apa. Dalam kelemahan keterbatasan kami rindu untuk datang kepada Tuhan, mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa di sorga, berkati urapi kami sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah ini melalui online dan juga berada di rumah mereka masing-masing. Berkati kami sekalian ya Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menaruh perhatian kami, menaruh hati kami hanya kepada firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan membaca bersama Injil Markus pasal 12 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Injil Markus pasal 12 ayatnya yang 28 sampai ayatnya yang ke-34 akan saya bacakan bagi kita sekalian di bawah perikop hukum yang terutama. Demikian firman Tuhan bagi kita. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus,
Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sampai demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Hari ini kita diperhadapkan dengan hukum yang terutama. Bapak Ibu Saudara, Injil Markus pasal 12 memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus dicerca dengan berbagai pertanyaan demi pertanyaan oleh kelompok-kelompok Yahudi yang sengaja mencari kelemahannya. Mendahului pertanyaan hukum yang terutama ini, ada 3 pertanyaan yang dipertanyakan kepada Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, pertanyaan ini datang dari para imam, ahli Taurat dan tua-tua Israel yang mempertanyakan asal kuasa Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai ayat yang ke-33. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan penjelasannya kepada para imam, ahli Taurat dan tua-tua Israel tadi dengan menggunakan perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur dalam Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, jawaban Tuhan Yesus di sini membuat para pemimpin agama Yahudi ini sangat marah, sehingga mereka berencana hendak menangkap Tuhan Yesus di ayat yang ke-12. Kemudian pertanyaan yang kedua datang dari orang Farisi dan orang Herodian yang mengajukan pertanyaan jebakan bagi Tuhan Yesus tentang membayar pajak kepada kaisar di dalam Markus 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan ini telah membuat mereka terheran-heran. Terkhususnya di ayat yang ke-17. Dikatakannya di sana, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini datang dari orang Saduki yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kebangkitan di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang bersifat menjebak ini dapat dipahami karena kelompok Saduki adalah kelompok yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Hal yang menarik bahwa di dalam Markus 12 ayat 28 menyaksikan kepada kita tentang bagaimana jawaban Tuhan Yesus dari sudut pandang seorang ahli Taurat yang sejak tadi mendengar dan menyimak soal jawab itu, bahwa Tuhan Yesus telah memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Dan pada akhirnya ahli Taurat ini juga menyampaikan pertanyaannya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini mungkin sekali didasari oleh rasa penasarannya tentang hukum yang terutama dari hukum-hukum Taurat yang dijalani oleh umat Israel. Atau sederhananya, perintah manakah yang menjadi inti dari hukum Taurat itu sendiri. Dan perlu kita ketahui semua bahwa hukum Yahudi mencakup 613 perintah yang terdiri dari 365 larangan dan 248 perintah positif. Ahli-ahli Taurat membaginya menjadi perintah-perintah ringan dan perintah-perintah yang berat. Dan dalam prakteknya perintah-perintah yang ringan ini kemudian menjadi kurang diperhatikan.
Sebaliknya, perintah-perintah berat ini justru lebih mendapat perhatian dari ahli-ahli Taurat. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan Yesus dimulai dengan kalimat, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, di ayat yang ke-29. Inilah Shema atau Shima Israel. Shema bukanlah perintah, tetapi lebih kepada landasan dari perintah untuk mengasihi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi sekali lagi, Shema atau Shima Israel ini adalah landasan dari perintah itu sendiri. Tentunya Tuhan Yesus memiliki alasan untuk menempatkan Shema ini di bagian paling awal jawabannya. Shema sendiri memiliki arti dengarlah. Itu berarti bahwa setiap orang Israel wajib mendengar perintah ini, bahwa Tuhan itu, Allah itu Tuhan kita, dan Tuhan itu Esa. Alur mengasihi yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam nas ini mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan akan Allah. Allah itu Tuhan kita dan Tuhan itu Esa. Adalah sebuah penegasan kepada kelompok-kelompok Yahudi yang sedang beradu argumen dengan Yesus pada saat itu. Dan juga sebuah penegasan bagi kita saat ini, bahwa pengenalan kita kepada Allah haruslah benar-benar, bukan sekedar tahu apalagi tidak mau tahu. Dengan benar-benar mengenal Allah, maka akan mempengaruhi seluruh cara pandang dan perasaan kita kepada Allah. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu Saudara, inilah awal, inilah bagian pertama ketika kita mau untuk mengasihi Tuhan. Kita harus mengenal Dia lebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenal Allah dengan baik dan benar, termasuk juga peran penting Allah di dalam kehidupan kita, maka selanjutnya perasaan kita akan terbuka untuk mengasihi Allah. Terlebih lagi ketika kita mengetahui pengorbanannya di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan kita umat manusia. Maka kita pun akan mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Sebagai bentuk dari mencintai Allah apa adanya. Kemudian yang ketiga, mengasihi Allah tidak hanya dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan untuk memberi korban persembahan dan sebagainya, tapi juga dalam membangun relasi dengan sesama umat ciptaannya. Bahkan kasih kepada Allah itu terwujud dalam kasih kepada sesama manusia, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Di ayat yang ke-32 dari nas kita pada saat ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, harga diri memang berguna. Tetapi membantu orang lain adalah cara terbaik untuk memelihara rasa hormat terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, bertepatan dengan perayaan Hari Reformasi Gereja yang ke-504 tahun dan juga Hari Bapa GKE, maka nas ini ingin mengajak kita untuk mengevaluasi diri dan kekristenan kita. 504 tahun yang silam, Martin Luther melakukan pembaharuan gereja melalui 95 dalil yang dipasangkan di depan pintu gereja Wittenberg. Intinya adalah mengingatkan para pemimpin gereja yang sedang berkumpul saat itu agar kembali kepada pengenalan yang benar kepada Allah, sehingga gereja dan umat dapat mewujudkan kasih Allah dan sesama itu dengan benar dan sungguh-sungguh, tanpa dibayang-bayangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Demikian juga pada hari ini, kaum Bapak GKE dalam menjalankan perannya sebagai imam di dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai bapak, juga diingatkan oleh nas ini agar sungguh-sungguh menjadi imam yang benar, yang dapat membawa seisi rumah tangganya untuk benar-benar mencari dan mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta kemudian membawa seisi rumah tangganya untuk mengasihi Allah dan sesama dengan segenap kehidupannya. Sehingga setiap rumah tangga Kristen dimanapun berada dapat menjadi teladan dan juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang banyak. Jangan pernah merasa bahwa Anda sudah sangat mengenal Tuhan.
kalau mengenalnya saja kita tidak pernah. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah mengasihi Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sementara untuk mengenalnya saja kita jarang, kita enggan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini menjadi hari yang sangat penting. Momen yang penting bagi setiap kaum Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh, sehingga membuahkan kasih kepada Allah itu dalam kehidupan kita hari lepas hari? Perayaan Hari Reformasi Gereja membawa perubahan di dalam kehidupan setiap umat Kristen. Demikian halnya perayaan Hari Bapa membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan setiap Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh menjadi kaum Bapa yang diberkati dan memberkati orang lain. Tuhan Yesus senantiasa menguatkan dan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan ketika pada saat ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun masih melalui siaran online dan sebagainya. Namun di balik setiap ini kami tetap boleh untuk belajar. Belajar untuk memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan iman kami, dalam kekristenan kami. Terlebih lagi di perayaan Hari Reformasi Gereja yang ke-504 tahun pada hari ini. Tuhan telah memberikan sebuah pembaharuan bagi kehidupan umat Tuhan. Kami tidak mau hidup lagi di dalam berbagai keadaan yang membayang-bayangi kehidupan iman kami. Kami ingin hidup dengan benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu senantiasa boleh menguatkan kami. Teristimewa bagi gereja dan juga bagi kehidupan kaum Bapak GKE. Inilah momen yang sangat penting bagi gereja, umat, dan juga di dalamnya kaum Bapak GKE. Kami boleh untuk belajar dan mereformasi diri. Ada hal yang Tuhan kehendaki dari dalam kehidupan kami, baik sebagai persekutuan tubuh Kristus, bahkan sebagai imam dan kepala di dalam setiap rumah tangga Kristen. Ajar kami senantiasa ya Tuhan, untuk mau mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk mau menjadikan kehidupan kami sebagai alat damai sejahtera Tuhan. Menyatakan kasih-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya, di dalam kehidupan persekutuan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh tetap untuk menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kasih karunia-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa menyerahkan gereja Kalimantan Evangelis dan seluruh gereja di dunia ini Tuhan. Melalui hari reformasi gereja ini ya Allah. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Pakai setiap gereja, termasuk di dalamnya gereja Kalimantan Evangelis, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk membuka telinganya, untuk peka terhadap setiap keadaan yang ada di sekelilingnya. Dan menjadi alat damai sejahtera Tuhan, menghadirkan sukacita dan berkat-berkat-Mu. Sehingga gereja Kalimantan Evangelis dan juga seluruh gereja-gereja di dunia ini semakin dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh program kerja Gereja Kalimantan Evangelis
bahkan juga gereja-gereja dimanapun berada. Apapun yang mereka programkan ya Tuhan, apapun yang mereka cita-citakan dan harapkan, berkenan kiranya Tuhan turut memberkatinya, sehingga semua boleh menjadi berkat, semua boleh menyatakan kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Secara khusus kami berdoa menyerahkan Komisi Pelayanan Bapa, Majelis Sinode, Majelis Resort, dan juga Seksi Pelayanan Bapa Jemaat GKE di dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya untuk menyatakan tri panggilan gereja. Mari Bapa di sorga, mampukan kami senantiasa dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan kami, sehingga melalui setiap wadah yang Tuhan nyatakan bagi kami, baik itu Komisi Pelayanan Bapa tingkat Sinode dan Resort, bahkan juga Seksi Pelayanan Bapa di dalam tiap-tiap jemaat, termasuk di dalamnya jemaat GKI Agape ini Tuhan. Senantiasa Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin dan tuntun, agar kami boleh untuk menyatakan tugas panggilan kami di tengah-tengah persekutuan kami, membawa kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan setiap anggota seksi kaum Bapa, agar di dalamnya Bapak-bapak gereja Kalimantan Evangelis semakin diberkati untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menjadi alat damai sejahtera Tuhan, baik di dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing, kehidupan persekutuan, dan juga masyarakat bangsa dan negara ini. Biarlah melalui KPB, Majelis Resort, dan juga Sinode, serta Seksi Pelayanan Bapa Jemaat GKE Agape, bahkan juga Jemaat GKE yang lain dimanapun berada, senantiasa kami mau menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap program kerja yang kami rumuskan. Demikian juga hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan seluruh persekutuan jemaat Tuhan dalam segala keadaan hidup yang mereka rasakan, dalam segala keadaan hidup yang mereka gumuli, apapun itu bentuknya. Kami bawa, kami serahkan itu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Berkenan kiranya Tuhan turut campur tangan. Tuhan karuniakan kekuatan, kemampuan, hikmat dan marifat daripada Tuhan, sehingga dalam segala keadaan mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, terlebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Allah, bahwa setiap orang menginginkan sebuah pembaharuan. Melalui setiap doa mereka mengharapkan ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan yang digumuli saat ini. Sehingga Tuhan berkenan untuk menjawab setiap doa umat-Mu. Biarlah di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang semakin melandai ini Tuhan, kami tetap boleh untuk saling menjaga. Jangan biarkan kami ada di dalam kelengahan yang bisa membawa bencana lagi di dalam kehidupan kami. Tapi senantiasa kami dikarunikan hikmat dan marifat untuk bertanggung jawab atas kehidupan kami dan kehidupan orang lain yang ada di sekeliling kami. Kami semakin memperkuat protokol kesehatan, semakin menjaga kesehatan, bahkan semakin menopang satu dengan yang lain di dalam setiap doa kami dan permohonan kami. Mari Bapa di sorga, setiap jemaat Tuhan di Gereja Kalimantan Evangelis, bahkan juga secara khusus jemaat GKI Agape pada saat ini Tuhan, kami percayakan kehidupan seluruh anggota jemaat kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan menaungi dengan tangan kasih-Mu. Sehingga dalam segala keadaan, persoalan, bahkan juga pergumulan hidup yang dihadapi, mereka tetap dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan ini di dalam sebuah ucapan syukur kepada-Mu ya Allah. Yang sakit pada saat ini terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, dalam keadaan tidak berdaya, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau melawat, Engkau menjamah mereka, dan biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu mengaruniakan kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan mereka. Berkati obat-obatan dan juga para medis, sehingga semua itu menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara terkasih kami. Demikian juga yang saat ini sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, berkenan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan dan menghibur mereka, sehingga di dalam masa-masa duka cita mereka ini, mereka tetap boleh melihat akan kasih Allah yang luar biasa itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Demikian juga ya Bapa, kepada-Mu kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan
Itu orang tua jompo, yatim, anak yatim piatu, janda duda. Tuhan senantiasa juga boleh menyertai mereka. Di dalam kesendirian mereka, di dalam ketidakberdayaan mereka, Tuhan menjadi sahabat yang setia bagi mereka. Penolong yang setia dalam segala keadaan yang mereka gumuli. Sehingga di dalam segala sesuatu, nama Tuhan boleh mereka muliakan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Secara khusus juga kami berdoa menyerahkan Majelis Jemaat GKI Agape dengan setiap program kerja yang telah dirumuskan. Mari Tuhan sertai berkati para pendeta, penatua, diakon, bahkan semua yang Tuhan panggil untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini. Apapun tanggung jawabnya ya Bapa, semua Tuhan melihat sebagai satu kesatuan untuk pelayanan tubuh Kristus yang utuh di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Mari Bapa di sorga, kuatkan, mampukan kami senantiasa untuk melayani Tuhan dengan sungguh dan untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani tumbuh kembang mereka, studi mereka, bahkan usaha dan upaya kerja keras mereka untuk meraih masa depan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih senantiasa menaungi, memampukan mereka dan menyatakan masa depan yang terbaik bagi mereka. Sehingga dalam setiap hari hidup mereka, Tuhan mau pakai mereka untuk menjalani kehidupan mereka untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah syukur syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu. Dan kami mau berdoa bersama-sama sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya akan sampaikan atau bacakan nas pengantar yang terambil dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bawa doa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari, terlebih-lebih napas kehidupan dan kesehatan untuk kami semua. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat kembali menyanyi memuji Tuhan dari NKB nomor 197 bait 1 hingga seterusnya. Besarlah untungku. Besarlah untungku, jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin
Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ingatlah selalu pesan Tuhan Yesus Kristus untuk gerejanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15c. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Pujian penutup kita terambil dari NKB nomor 201 bait yang ke-1. Tuhan berjalan.